Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalal musannifu hajjal kitab wa nafa'ana bihi minal kitabi wa ulumihi fi darawin. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Pasal segala rukun sembahyang. Di pasal ini di dalam menerangkan semua rukun sembahyang. Kemarin rukun sembahyang ada 13. Ya. Ditambah dengan 4. Tumakninah. Di dalam ruku, di dalam i'tidal, di dalam sujud, dan di dalam duduk antara dua sujud. Jadi jumlahnya ada 17. Nah, sekarang kita ambil lagi yang 13. Ya. Rukun sembahyang yang 13. Jadi kalau 13 berarti tumakninahnya ada di dalam ruku, i'tidal, sujud, dan duduk antara dua sujud. Cuma kalau 17 terpisah gitu. Ya. Kalau 17 terpisah. Jadi segala rukun sembahyang yang tersebut terbagi dengan 3 bahagian. Jadi rukun sembahyang yang 13 ya, yang tersebut terbagi dengan 3 bagian. Ada 3 macam, 3 bagian. Jadi terbagi 3. Pertama-tama rukun qalbi. Apa artinya rukun qalbi? Artinya rukun yang diwajibkan hadirnya di dalam hati. Nah, ini pekerjaan hati namanya. Di rukun itu kan tiang, qalbi hati. Jadi pekerjaan hati. Nah, kalau umpamanya dia nggak niat, maka tidak sah sholatnya. Ya. Maka yaitu niat sembahyang. Yang pertama. Rukun qalbi artinya rukun yang diwajibkan hadirnya di dalam hati, maka yaitu niat sembahyang. Nah, niat sembahyang itu wajib 3. Yang pertama qasad. Sahjaku sembahyang. Itu qasad. Atau saya niat sembahyang. Yang kedua ta'rud lil fardiyah. Menyebut fardu. Sahjaku sembahyang fardu. Gitu ya. Kalau nggak disebut fardu nggak sah. Nah, wajib makanya itu. Sahjaku sembahyang fardu. Yang ketiga ta'in. Ta'in artinya menentukan waktunya. Apa kita sholatnya? Maghrib. Ketika takbiratul ihram, Allah, hati kita niat nih di lafaz Allah, hati niat sahjaku sembahyang fardu maghrib bar. Selesai itu. Itu yang wajib ya. Ada 3. Qasad, ta'rudil fardiyah, ta'in. Sajaku sembahyang, sebut fardu, menentukan waktunya. Kalau isya, Allah, hati kita niat sajaku sembahyang fardu isya bar. Maghrib 3 rakaat disebut, itu sunnah. Sajaku sembahyang fardu maghrib udah sah segitu. Kalau kita sebut 3 rakaat dapat sunnah. Menghadap kiblat dapat sunnah. Karena Allah Ta'ala dapat sunnah. Gitu ya. Jadi kalau kita pakai sunnahnya, maka sempurna sholat kita. Karena sunnah itu adalah untuk menambal daripada kekurangan-kekurangan yang wajib.
Jadi adanya ketika takbir. Allahu Akbar. Begitu bar udah selesai nih. Tangan di bawah dada, di atas pusat. Kalau perempuan ini Allahu Akbar. Tangan ini. Nah, ada sih. Ini ada ya. Jadi kalau ditarik itu yang disebut rukun kolbi, pekerjaan hati yang diwajibkan hadirnya di dalam hati. Bagaimana kalau dia niatnya itu sebelum takbir? Maka itu tidak dikatakan niat. Karena niat qasdu syai'in bi fi'alihi. Menyengaja berbuat sesuatu disertai dengan perbuatan. Itu namanya niat. Nanti kita baca ada di dalam kitab Safinah. Setelah ini selesai, kita ganti Safinah. Di situ apa sih niat? Qasdu syai'in bi fi'lihi. Menyengaja berbuat sesuatu disertai dengan perbuatan. Kalau dia belum berbuat, belum niat namanya. Contoh, kita mau ke pasar, pengen belanja, baru tibang niat doang, jadi nggak? Nggak jadi, harus dia jalan. Gitu. Makanya ketika sebelum dia takbir, dia udah niat. Sajaku sembahyang fardu maghrib, Allahu Akbar. Ya nggak sah. Karena tidak pada waktu takbiratul ihram. Bagaimana kalau setelah takbir Allahu Akbar baru artinya sajaku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat makmum karena Allah Ta'ala? Tidak sah. Itu disebut azam, bercita-cita baru pengen. Itu ya. Nah, ini namanya bedanya niat ya dengan lisan. Ya, jadi niat itu pekerjaan hati. Kedua, rukun qauli. Ya. Rukun qauli itu asal qala yaqulu. Nah, qala berkata, yaqulu dia berkata, qauli aku berkata. Gitu. Yang diucapkan dengan lisan, qauli namanya. Disebut rukun qauli. Artinya rukun qauli artinya yang diwajibkan. Nah, artinya yang diwajibkan mengucap. Jadi pakai lisan, pakai mulut. Ya, kalau dia yang mengucapnya dalam hati maka tidak sah. Dia mengucap ya bismillahnya pakai hati, Fatihahnya enggak pakai hati, enggak sah. Karena rukun yang diucapkan namanya rukun qauli. Yang diwajibkan mengucap dia. Arti dengan lisan. Apa yang pertama? Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu harus dengan pakai tajwid. Lafaz Allahu Akbar alif lam lam ha Allahu. Ya. Alif kaf ba ra akbar. Enggak boleh menambahkan seumpamanya ditambahkan di tengah pakai waw. Allahu Akbar pakai waw. Jadi 9. Allahu Akbar. Nah. Ya. Bagaimana? Enggak sah. Atau di wawunya disukunkan, enggak baris fathah. Allahu Akbar. Juga enggak sah. Atau dibuang di depan huruf alif. Lo aja dibuang langsung karena saking buru-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak sah. Gitu ya. Enggak sah. Kemudian di belakangnya ditambahin pakai ba. Allahu Akbar. Nah, jadi mad arid lis
sukun, ditambahin alif, jadi jumlahnya ada 9. Nah, jadi nambahin tidak sah. Maka harus dijaga, dipelihara antara huruf-hurufnya juga. Mahrajul huruf, maudiulnya di mana nih? Letaknya mahrajul huruf adanya di mana? Gitu. Seperti qaf di pangkal lidah. Kaf di depan pangkal lidah dikit. Kalau qaf pakai q, kalau kaf pakai k. Dia ngucap umpamanya Allahu Akbar. Qaf apa kaf? Gitu. Harus dipelihara tuh. Kalau dia pakai Allahu Akbar, nggak sah. Karena itu rukun. Gitu ya. Rukun tidak sah. Yang pertama, rukun qauli. Kedua, rukun qauli membaca suratul Fatihah. Ya, membaca suratul Fatihah di halaman 12. Di situ dilihat halaman 12 suratul Fatihah. Membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sunnah. Nah, ini wajib memelihara sidah yang pertama. Bismillahi di atas lam. Ya, baris yang keempat ya. Dari atas Bismillahi. Kemudian di atas ro. Bismillahir. Ya. Kemudian di atas ro lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nir tipis, tarkik. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 ada. Alhamdulillahi, lillah, dilapad Allah. Rabbi, dilapaz ba, di huruf ba di atasnya. Dilapaz Rabbi. Ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Berapa tuh? 5 ya. 4. Bismillah 3. Alhamdulillahi Rabbil alamin 2. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Di atas lo dibaca tafkhim tebal. Ar-Rahmanir, nirnya tipis. Di atas lo juga ada sidah. 2. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa? 7. Ya. Bismillah 3. Alhamdulillah Rabbil alamin 2. Ar-Rahmanir-Rahim 2. 7. Maliki yaumiddin. Maliki yaumid, ada sidah di dal. Di lapaz ad-din. Di atas huruf dal. 8. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Nah, di atas lapaz huruf ya. Lapaz iya. Di atas huruf ya. Wa iyyaka nasta'in. Di atas huruf ya juga. Lapaz iyyaka. Jumlahnya jadi apa dah? 5, 7, tambah 2. 9 ya. Ihdinas, lapaz shad di ujung lidah adanya di belah kanan dengan isit atau langit-langit. Ihdinas, nas agak monyong dikit ya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu dilapad
huruf shad. Di lapan sirata di atas huruf shad. Apa? 10 ya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Di lapan alladzi di atas huruf lam. 11. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walau di atas dod dol di atas lam lin. Jadi jumlahnya 14. Bismillahirrahmanirrahim 3. Alhamdulillahirabbil alamin 2. Ar-Rahmanir-Rahim ya 2. Jadi 7. Maliki yaumiddin 8. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 10. Ihdinas siratal mustaqim 11. Siratal di atas lam 12. Alaihim walau 13. Dal 14. Ya, ada 14 dipelihara. Kalau dia mengucapnya seperti iyyaka dibacanya iyyaka iyyaka. Iyyaka itu sinar matahari. Bukan hanya kepada engkau. Na'budu kami menyembah. Tapi kalau diartikan, kalau dihilangkan sidahnya di dalam lafaz iya, dibaca iya karena budu, maka artinya ya hanya sinar matahari yang kami sembah. Jauh nggak tuh? Tahu, masa nyembah matahari? Gitu kan? Makanya di situ tidak diperbolehkan ulama itu membuang huruf ya. Dan itu adalah firman Allah dan rukun di dalam sholat. Yang kedua, kita harus wajib memelihara daripada huruf-hurufnya di dalam rukun qauli. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kok jadi dibacanya alhamdu pakai ha. Ha di tengah tenggorokan disebut maudhi'il halqi, yang ada letaknya di tengah tenggorokan. Kalau dibaca alhamdu adanya di bawah tenggorokan. Kalau dibaca alhamdu kha adanya di atas. Gitu ya. Nah, ini namanya makhrajul huruf. Tempat keluarnya huruf harus dipelihara. Seperti contohnya alhamdulillahirabbil bil a. Ada yang baca bil a pakai hamzah. Bagaimana dah? Tidak sah salatnya. Gitu. Ya. Dilapat-lapat huruf. Gitu. Yang sering kita dengar apa? Siratal ladzina an'amta. An'amta. An izhar, ya kan? Ketemu ain, an'amta dari an, kemudian tengah a, kayak orang mau ngeden, gitu kan? Kayak mau buang, kayak lagi buang hajat. An'amta alaihim. Nah, kita perhatiin tuh di situ harus dilihat huruf-huruf. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau dibaca an'amta, padahal an'a izhar halqi, nun mati ketemu ain. Amta izhar syafawi. Ya, mim mati ketemu ta. Nah, itu. Ya, maka ketika dia baca an'amta sah salatnya. Tapi ketika dibaca an'amta, nah, kan tidak sah salat. Maka wajib belajar begitu. Ya, bagaimana kalau yang masih belajar salah? Dimaaf. Tapi kalau yang nggak belajar lagi, ya, kemudian dia ibadah,
dengan berdasarkan untuk ya yang penting menggugurkan kewajiban, maka nanti amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Dalam kitab Sifat 20 di situ dijelaskan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka tiap-tiap orang yang ibadah gak pakai ilmu, yang penting sholat, Allahu Akbar. Sambil kita sholatnya main-main ya kan, gak pakai ilmu dia, gak belajar gitu kan ya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal ibadahnya itu ditolak, la tuqbalu, gak diterima, artinya disia-sia pekerjaannya itu. Nanti ketika dihisab oleh Allah, kemudian ya begitu dilihat oleh Allah catatan perbuatan sholatnya dikasih nih, karena Allah menerima yang baik-baik, Allah tidak menerima yang tidak baik. Maka sesuatu yang tidak baik seperti dia sholat tanpa memakai ilmu, nggak tahu hukum-hukumnya mana yang wajib, nggak tahu hukum-hukumnya mana yang sunnah, maka tidak sah. Wajib kita belajar terus ya, jangan pernah kita berhenti untuk belajar walaupun sudah tua, walaupun sudah punya anak. Seperti Bapak nih masih belajar terus. Bapak masih beberapa guru Bapak masih di satronin, masih Bapak samperin di malam Minggu, di malam Rabu, bahkan belum sempat nih ke Kiai Haji Mudrikah, masih iparnya wali kota itu Kiai Haji Mudrikah di dekat sekolah Sanawiyah Negeri Kalimulia, itu guru Bapak. Tinggal satu dia yang dari pesantren Hasanuddin Tirtayasa di Pondok Nangis. Nah itu. Nah, yang lain-lainnya udah pada wafat. Kiai Hasbiallah guru saya, Kiai Haji Muhammad Nuh guru saya, Kiai Haji Ismail Ramli guru saya. Itu dari Pondok Manggis. Ada lagi Ustaz Alias dari Banten. Belajarnya dia di Pondok Pesantren Banten. Ada lagi ya Buya Abdurrahman Nawi Al-Awabin. Ada lagi ya Habib Abdurrahman Asigab. Ya masih ada lagi kayak Ustaz Abdurrahman, Ustaz Abdul Halil Kampung Hutan, Ustaz Kiai Haji Nuh. Ya, itu semuanya. Tinggal satu yang dari Kiai Malim Idris. Ya. Makanya kita kalau ngaji gini ya, kita kaji, bukan mengaji ini, mengkaji ya. Kemudian di lapat kalimat yang biasa orang salah ya. Satu sirotol lazina an'amta alaihim. Kadang-kadang juga goiril mak. Oh. Itu goin dipakai kop. Kadang-kadang goiril mak. Alah, pakai G. Goiril mag. Kemudian dilapat mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, pakai qi. Qi kalau dibaca qim, maka itu huruf qi. Tapi kalau dibaca mustaqim, bukan lurus artinya. Beda lagi. Ya, seperti lapat akbar aja kalau dipanjangin Allahu Akbar. Itu jadi beda. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha besar. Tapi kalau Allahu Akbar, akbar artinya bedung. Jauh makanya. Nah, ya. Nah, ini tentang rukun di dalam sholat. Kita kembali lagi. Ya. Biar mendetail. Ya, sayang waktu karena jarang lagi nanti dibahas. Kemudian yang ketiga,
Rukun qauli yang ketiga, tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir, tahiyat akhir. Coba lihat di lafaz di halaman 13. Kita langsung praktek, kita lihat aja langsung. Jadi bukan kata Bapak ini mah, kata kitab. Dari mana? Ulama. Ulama dari mana? Dari tabiin. Tabiin dari mana? Dari sahabat. Sahabat dari mana? Dari Nabi. Nabi dari mana? Dari Allah. Santai, atas. Nah, lafaz at-tahiyat, tasyahud, at-tahiyatul, mubarakatus, salawatut, to, pakai to, salawatut, thayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ. Lafaz tasyahud yang wajib rukunnya. Coba kita perhatiin sidahnya. At-tahiyya, ha, pakai ha-nya di tengah tenggorokan. At-tahiyya, berarti dua tuh sidah. Di atas huruf ta, di atas huruf ya. At-tahiyyatul, at-tahiyyatul, mubarakatus, berapa? 3. Sholawatut, 4. Toyi, 5. Batu lillah, 6. Assalamu, 7. Alaika ayu, 8. Hanna, 9. Biyu, 10. Warahmatullah, 11. Wabarakatuh. Assalamu, berapa? 12. Alaina wa ala ibadil, 13 ya. Lahis, 14. Sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah. Illa sama lallah. Apa? 16. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3. 16 tambah 3 berapa? 19. Itu harus dipelihara. Harus wajib dengan memakai tajwid. Gitu ya. Wajib dengan tajwid. Bagaimana kalau dia bacanya salah? Ya enggak sah. Nah. Kadang assalamu alaika pakai ain apa hamzah? Pada ain di tengah tenggorokan, hamzah di bawah. Disebut ya adnal halqi. Nah, di tengah wasatul halqi. Gitu. Nah, ini ada, nanti kita bahas di tajwid kitab Hidayatul Mustafid, ada lagi di kitab Fathul Aqfal atau Tuhfatul Atfal, atau juga nanti Hidayatus Sibyan. Bapak baru dapat 4 kitab tajwid ya. Yang lain masih belum, karena waktunya juga, gurunya juga nggak ada yang ngajarin Bapak lagi. Yang sekarang ini Bapak masih ya tafsir, fikih, sama akhlak yang lagi belajar lagi. Nah itu saya. Jadi 19 itu harus dipelihara, huruf-hurufnya jangan diganti, jangan menambahkan huruf atau jangan mengurangkan huruf-hurufnya. Nah, kita kembali lagi. Keberapa tuh? Pertama, rukun qauli takbiratul ihram.
Kedua, membaca suratul Fatihah. Yang kelima, membaca tasyahud akhir. Yang keempat, membaca selawat pada Nabi. Padanya itu maksudnya Nabi. Nah, di sini kita buka lagi di halaman 13. Setelah tahiyat itu lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ini dari kitab ini seperti ini. Kitab Irsadul Anam. Ada di dalam kitab Safinah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mau pakai yang mana? Silahkan yang mana aja, dua-duanya benar. Ya, mau pakai ini, Bapak pakai ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala Sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Atau di dalam kitab Safinah atau Fathul Qarib atau Fathul Mu'in, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu pun sama, tidak boleh diganti huruf-hurufnya. Memelihara sidahnya, tidak boleh mengurangkan huruf, tidak boleh mengganti huruf-hurufnya. Sesuai dengan tajwid. Bagaimana kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim? Sunnah. Ya. Kalau kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, langsung salam, gak apa-apa. Ya. Cepat. Yang wajib. Gitu. Kan kita perlu tahapan bagaimana kita ibadah ya agar sempurna. Pertama yang rukun-rukun kita dalemin. Setelah rukun kita dalemin, mulailah kita pakai yang sunnah terus kita baik sunnah hayat qauliyah, sunat hayat fi'liyah gitu. Ada sunat af'al gitu. Banyak ya sunnah-sunnah di dalam sholat. Insya Allah nanti kita bahas di sini terperinci. Biar kita ibadah kita diterima. Yang kelima apa? Rukun qauli. Yang kelima yaitu salam yang pertama. Nah, ketika mengucap salam, dada kita masih menghadap kiblat. Kemudian anggota semua kita masih menghadap kiblat, kiblat muka ke Allah, kiblat muka ke Ka'bah, kiblat hati ke Allah. Nah, ketika itu selesai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Nengoknya begitu. Bagaimana kalau dia bergerak? Assalamualaikum warahmatullahi. Badannya ngikut, gak sah, batal karena belum selesai, gitu kan? Kalau yang kiri nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi, ngikut karena udah selesai. Gitu. Nah, ini nanti kita lebih perinciin lagi karena memang seperti inilah ya, kita wajib belajar dengan tartil. Nah, tinggal nanti rukun fi'li dan ketiganya rukun fi'li. Nah, pembahasan sampai situ aja karena memang Bapak juga ada lagi ditunggu setelah Isya. Ya, jadi mohon maaf enggak diselesain kitab ini. Nanti kita lanjut kitab yang lain dulu. Ini kita pending dulu. Insyaallah akan datang kita bahas lagi. Jadi kesimpulannya tadi rukun qalbi, pekerjaan hati yaitu niat. Yang kedua rukun qauli, rukun yang diucapkan oleh lisan ya, ada 5. Pertama, ingetin takbiratul ihram. Yang kedua, membaca suratul Fatihah. Yang ketiga, membaca tasyahud akhir. Yang keempat, selawat atas Nabi di tasyahud akhir.
gitu ya. Kalau tahiyat awal sunnah ya. Nah, kemudian yang kelima memberi salam yang pertama. Nah, itu rukunnya. Allah alam bisawab. Kita satu kitab lagi.